Halo sahabatnya, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Komisi Bisa, anak muda Indonesia pasti bisa. Sesuai dengan judul kita kali ini teman-teman, yaitu tentang 5 pertanda kalau kamu anak muda yang belum siap jadi orang kaya. Setelah yang satu ini. Oke guys, jadi hari ini kita mau belajar sama-sama gitu ya. Ada tanda-tandanya kalau kita ini sebagai anak muda memang belum siap kalau jadi orang kaya gitu kan. Dan memang semua orang pasti pingin kaya gitu ya. Semua orang tuh pasti pingin jadi orang yang berhasil dan kaya. Tapi ternyata ada tanda-tandanya kalau Anda itu memang belum siap. Anda itu memang belum waktunya gitu ya. Dan semoga ini bisa dihindari buat teman-teman semua. Tanda-tanda yang pertama yaitu Anda tidak siap menunda kesenangan. Ya, maksudnya contoh nih, kalau teman-teman di sini ada yang ingin beli HP baru gitu kan, atau HP yang lama masih bisa dipakai, ya kan? Ada HP lama yang masih bisa digunakan dengan baik. Nah, Anda punya gaji itu misalnya nih kita bicara Anda punya gaji cuma 3 juta rupiah, tapi Anda ingin beli HP yang harganya 20 juta rupiah, ya kan? Itu kan nggak masuk akal, ya kan? Anda nggak tahan gitu ya, Anda nggak siap menunda kesenangan Anda. Udahlah, saya pinginnya senangnya beli HP kok. Kalau ada uang berapapun sekarang, pokoknya cicil bisa lah, dicicil ya kan. Habis itu Anda bingung, setelah bisa bayar DP-nya, nyicilnya juga setengah mati. Ya itu namanya Anda belum bisa menunda kesenangan teman-teman. Contohnya lagi nih, Anda diajak nongkrong sama teman-teman Anda ngafe ya kan. Misalnya uang Anda itu sebetulnya mepet banget bulan itu, tapi karena Anda, wah saya nggak bisa nih kalau nggak nongkrong, saya nggak bisa nih kalau nggak ke kafe, saya nggak bisa nih kalau nggak makan enak gitu kan. Nah itu akhirnya menjadikan kita menjadi orang yang ada yang kita senang sekarang kita harus dapat langsung gitu ya. Anda nggak bisa nunda, Anda nggak bisa tahan. Nah, sedangkan orang yang berhasil mungkin secara ekonomi, mereka sukses secara finansial, mereka tuh bisa menahan hal-hal yang sebetulnya mereka suka gitu ya. Mereka suka banget, mereka seneng banget, tapi mereka tahu nanti di kemudian hari pasti mereka bisa lakukan itu dan lebih gitu ya, bisa melakukan itu dengan lebih nikmat rasanya gitu kan. Contohnya lagi nih, saya pribadi ya, saya punya hobi misalnya, ada banyak hobi sih ya, saya kasih contoh satu aja, misalnya futsal. Tapi ketika saya merintis bisnis saya ini menunda hobi saya gitu ya. Saya jarang sekali bermain futsal. Saya menunda hobi saya ini karena saya harus berbisnis, saya harus menyediakan waktu lebih banyak untuk bisnis. Akhirnya saya tunda kesenangan saya, hobi saya ini. Akhirnya setelah saya berhasil mungkin bisa tanda kutip cukup berhasil gitu ya teman-teman ya. Ya akhirnya bisa melakukan hobi saya seberapapun yang saya mau gitu ya. Saya mau kapanpun saya bisa lakukan. Nah itu yang dinamakan menunda kesenangan. Jadi kalau Anda hari ini punya kemampuan, atau bukan cuma kemampuan ya, tapi Anda bisa menunda kesenangan Anda, nah itu Anda bisa menjadikan diri Anda step by step bisa jadi orang berhasil, jadi orang yang kaya. Yang kedua teman-teman, yaitu tanda-tandanya nggak siap buang gengsi. Mau disuruh jualan, waduh pak kok jualan, nanti teman-teman saya ngomong apa ya kan. Apalagi ini jualan produk-produk cewek ini, waduh saya ini kurang cocok kayaknya, harusnya jualan yang keren deh ya kan, jualan saya yang keren. Padahal yang keren tuh nggak menghasilkan contohnya. Nah, dengan jualan yang itu tapi menghasilkan, Anda tapi pilih-pilih, karena apa? Karena punya gengsi ya kan. Atau enggak, pak saya nih lebih baik, saya nggak mau itulah pak, bisnis dari nol lah pak, saya lebih baik itu aja lah yang kelihatan langsung, kelihatan ada gengsinya ya kan. Atau mungkin dengan pekerjaan tertentu gitu kan, Anda merasa ini lebih keren di mata orang. Padahal seorang pengusaha itu, ini camkan teman-teman ya, kita belajar sama-sama itu, seorang pengusaha itu mereka buang gengsi ya, apalagi yang merintis dari nol. Kalau Anda mungkin yang sudah semuanya tersedia dengan baik, dengan enak gitu ya,
Bukan berarti saya juga menghakimi kalau yang sudah disediakan itu lebih gampang gitu. Tapi kalau apalagi yang Anda mulai dari nol itu Anda betul-betul buang gengsi Anda. Ya, lepaskan semua gengsi Anda. Ada yang ngomong ini itu ya kan, pekerjaannya ini nggak bagus lah, kurang menjanjikan lah, sepertinya tidak bergengsi lah, dan bla 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 apa yang orang lain katakan, ya kan, bullshit tentang itu gitu ya. Nggak usah terlalu didengarkan teman-teman. Kalau Anda yakin dengan bisnis Anda dan Anda merasa bisnis Anda ini menghasilkan dan memang ini untuk masa depan Anda, kenapa kita harus pikirkan kata orang lain gitu ya? Kenapa kita harus pikirkan gengsi kita gitu. Tapi seringkali memang gengsi ini nggak mudah dilepaskan gitu ya. Ini mengenai harga diri ya, mengenai gengsi itu sulit banget gitu kan. Tapi ya saya lagi, kalau kita mau hidup bergengsi ya, saya ini garis bawah ya, dicatat di menit keberapa nih, kalau Anda pingin hidup bergengsi, mulailah buang gengsi Anda gitu. Wah nih, mulailah buang gengsi Anda untuk merintis bisnis atau memulai bisnis yang Anda tekuni ya. Karena apa? Karena kalau hari ini Anda mengikuti gengsi Anda, otomatis hidup Anda ya nggak akan kemana-mana gitu ya. Mau hidup bergengsi apalagi gitu kan, hidup bergengsi, saya rasa itu bukan satu pilihan yang tepat gitu. Tapi kalau kita buang gengsi kita hari ini, suatu saat ya kan, 2-5 tahun ke depan kita bisa hidup bergengsi, hidup lebih baik gitu kan. Oke. Yang ketiga teman-teman, yaitu konsumtif atau boros. Nah, kalau Anda punya sifat ini ya, sifat boros ini, coba diintrospeksi gitu teman-teman ya. Kalau Anda mengeluarkan sesuatu yang nggak perlu dikeluarkan, Anda mengeluarkan sesuatu yang memang sebetulnya bukan kebutuhan gitu kan, itu satu hal yang pemborosan. Dan percuma kalau Anda jadi orang kaya, tapi kalau Anda boros dan Anda memang nggak bisa mempertahankan keuangan Anda atau bisa menyimpan keuangan Anda, ya otomatis itu jadi cuman masuk habis itu keluar lagi gitu. Dan kalau kita bicara jadi orang kaya, ya lupakan jadi orang kaya teman-teman. Orang kaya mereka pandai berhemat gitu, bukan pelit. Beda ya, hemat sama pelit. Kalau pelit itu udah butuh nggak mau beli, udah butuh tetap nggak mau bayar. Tapi kalau orang hemat, dia akan membayar sesuai dengan kebutuhan, dia akan tetap bayar sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Oke. Yang keempat teman-teman, yaitu selalu menyalahkan keadaan. Ini tanda-tanda yang sudah akut ini ya. Kalau orang yang sudah sering menyalahkan keadaan, menyalahkan kondisi, menyalahkan situasi, menyalahkan orang lain, dirinya sendiri nggak pernah salah gitu ya, dirinya nggak mau bertanggung jawab atas kesalahannya, ya kan, dia gagal itu bukan karena orang lain, ternyata diri sendiri yang memang bermasalah, tapi selalu menyalahkan orang lain. Nah itu udah tanda-tanda kalau nggak usah ngomong jadi orang kaya deh, orang yang cukup aja kayaknya susah gitu. Karena apa? Karena dikit-dikit mengeluh, karena dikit-dikit nyalain orang lain. Mana ada orang yang mau bekerja sama dengan Anda gitu, mana ada orang yang mau berteman dengan Anda kalau sedikit-sedikit kita ini selalu menyalahkan dan selalu mengeluh. Jadi perbaiki ini dulu. Oke. Yang kelima, yang terakhir, ini yang sering kita sadari gitu ya, tanda-tandanya adalah kalau Anda nih benci dan iri sama orang kaya. Wah ya, sini siapa yang kena ini ya kan. Jadi Anda lihat orang kaya nih merasa, wah ini pasti pesugihan ini, wah ini pasti orangnya ini korupsi uang rakyat ini kayaknya orangnya memang gini nih, dan lain-lain. Anda pasti ya intinya negatif lah dengan orang kaya. Anda nggak pernah menghargai gitu, nggak pernah respect dengan mereka yang memang sebetulnya ada banyak orang kaya memang dia memang berusaha dari nol gitu ya. Dan Anda selidiki dulu gitu, jangan cuma menghakimi orang-orang yang mungkin kelihatan kaya kok cepet banget kayaknya ya kan, kok bisa cepet jadi orang kaya, kenapa, apakah ini memang pesugihan gitu kan, atau memang ini kerja kerasnya gitu kan. Kita harus tahu dulu, kalau memang dia kerja keras dan Anda tanda kutip menghakimi dia, berarti kan kita yang salah mindsetnya, kita yang perbaiki pola pikir kita. Nah mindset kita harus dibalik gitu ya. Kalau ada orang kaya atau orang yang sukses, kita harusnya belajar dari mereka, terinspirasi, termotivasi, seneng gitu ya. Wah masalahnya ini kita kebalik gitu, susah lihat orang seneng dan seneng lihat orang susah. Nah itu bukan mental seorang orang yang berhasil, bukan mental orang yang kaya, bukan. Orang kaya, orang sukses, dia suka dengan orang yang kaya yang lainnya, dia mau belajar dengan orang yang kaya yang lainnya, orang yang sukses lainnya ya kan. Jadi kalau Anda hari ini punya mindset ini, dibuang teman-teman ya,
coba perbaiki cara berpikir Anda. Kalau Anda sudah perbaiki cara berpikir Anda, otomatis Anda pasti akan punya kehidupan yang jauh lebih baik. Oke, gitu aja teman-teman. Jadi supaya kita tahu tanda-tandanya, kita mengerti, dan kita bisa hindari ya, supaya kehidupan kita lebih baik. Dan saya berdoa buat teman-teman bisa jadi orang kaya berikutnya, orang sukses berikutnya. Dan kalau suka video ini, share ke teman-teman Anda, berikan komentar yang positif.